Oke, kita lanjutkan perhitungan dari video sebelumnya. Sekarang kita ingin menghitung jika di stage 2 kondisi mesin adalah 1, kita gunakan strategi 2. Berapakah pendapatannya? Kalau di kondisi mesin 1 kita gunakan strategi 2, kita lihat tabel di sini. Kondisi mesin 1 kita gunakan strategi 2, maka pendapatan adalah 4,7. Kalau kita gunakan strategi 2 di tahap 2, maka kondisi tahap 3 seperti apa? Kita bisa lihat, maka kita gunakan tabel yang mana? Yang atas atau yang bawah? Karena ini adalah K2 atau kita gunakan strategi overhaul, maka kita gunakan tabel yang bawah, probabilitas yang bawah. Kalau kondisi di tahap sebelumnya 1, di masa depan menjadi 1 lagi adalah 0,3, maka adalah 0,3. Yang kalau di tahap selanjutnya atau stage 3 itu 1, payoff-nya adalah 5,3, maka kita kalikan 0,3 dikali dengan 5,3. Ditambah probabilitasnya berapa? Kalau di stage 2 nya 1, di masa depannya menjadi 2, probabilitasnya adalah 0,6. Di stage 3 nya menjadi 2, adalah 0,6. Probabilitas dikali payoff-nya 0,6 adalah menjadi pendapatannya adalah 3,1. Dan ditambah lagi kemungkinan yang ketiga, kalau di tahap 2, di stage 2 kondisi mesinnya adalah baik, lalu kita lakukan kebijakan overhaul, probabilitas di masa depan menjadi rusak adalah 0,1, menjadi 3 adalah 0,1. Kita tulis ini 0,1 dikali dengan kalau rusak di tahap 3, payoff-nya adalah 0,4. Maka kita kalikan 0,1 dikalikan dengan 0,4. Lalu kita jumlahkan seluruhnya, hasilnya adalah 8,19. Kita bisa melihat kalau menggunakan menggunakan strategi 1 maupun strategi 2, biarkan atau overhaul, jika kondisi mesin dalam kondisi 1 di stage 2 lalu kita lakukan biarkan, maka pendapatan adalah 8,03. Tapi kalau kita overhaul, pendapatan kita adalah 8,19. Ini adalah pendapatan gabungan di stage 2 dan stage 3 sebagaimana perhitungan pemrograman dinamis pada umumnya. Sedangkan ini adalah sama 8,19, maka kita bisa tahu solusi yang paling baik adalah nilainya berapa? Yaitu 8,19, yaitu memilih strategi 2 yaitu overhaul. Oke, ini juga perhitungannya sama, yang lain adalah overhaul. Tapi kalau misalnya untuk yang ini, bagaimana cara kita menghitung? Atau yang ini ya, yang ini misalnya, bagaimana cara kita menghitung yang ini? Misalnya kondisi mesin pada stage 2 adalah 3, lalu kita biarkan, maka kita gunakan matriks atas atau bawah? Kita gunakan yang atas, karena ini adalah matriks dibiarkan mesinnya, kebijakannya adalah dibiarkan. Maka berapakah payoff-nya? Kalau di stage 2 kita gunakan dibiarkan mesin, stage 2 dibiarkan, maka pendapatannya berapa? Negatif 1, kita tulis di sini, negatif 1. Lalu kalau mesin dalam kondisi 3 lalu dibiarkan, ada kemungkinan dia menjadi 1, menjadi baik adalah 0, maka kita tulis di 0. Probabilitasnya dikali payoff-nya berapa? Menjadi 1. 1 itu kalau di tahap 3 payoff-nya adalah 5,3, maka 0 dikali 5,3, lalu 0 dikali dengan 3,1, lalu 1 dikali 0,4, dijumlahkan hasilnya adalah negatif 0,6. Kalau yang ini dari mana? Sama, kondisi 3 lakukan 2 adalah 0,4, lalu kita gunakan, kita hitung. Jadi ini adalah payoff untuk atau pendapatan untuk tahap 2 ya, tahap 2. Sedangkan ini adalah pendapatan optimum tahap 3. Maka kita bisa tahu 0,4, lalu probabilitasnya bagaimana? Kondisi mesin 3 lakukan kebijakan 2, berarti kita gunakan matriks yang bawah. Kondisi mesin 3, maka 0,05 dikali 5,3, 0,4 dikali 3,1,
0,55 dikali 0,4, hasilnya 2,13. Kita bisa tahu yang paling besar adalah nilainya 2,13, yaitu lakukan kebijakan 2. Ini adalah kebijakan untuk stage 2. Bagaimana dengan stage 3? Perhitungannya mirip. Pada stage 1 perhitungannya juga mirip. Pada stage 1 jika kondisi mesin 1, lakukan mesin dibiarkan, maka pendapatannya berapa? 5,3 pada stage 1. Tapi lalu kita hitung, karena perubahan dinamis, kita hitung juga stage 2 dan stage 3-nya. Bagaimana cara menghitungnya? Kita ambil dari tabel sini, kita cabutnya. Kita cabut, taruh di sini. Maka hitungannya bagaimana? Dari 1, jika kondisi mesin 1, lakukan kebijakan 1, biayanya adalah pendapatannya adalah 5,3. Lalu kita lihat untuk kalau di stage 2 nya bagaimana nasibnya, kondisinya. Jika kita gunakan, karena ini kebijakan 1, kita gunakan matriks yang atas. Kondisi awalnya 1, lakukan kebijakan 1, ada kemungkinan dia menjadi 1 lagi, yaitu 0,2. Dan kalau dia menjadi 1 di tahap 2, pendapatannya adalah 8,19, maka kita kalikan 0,2 dikali 8,19. Kita ingat lagi ini dapat dari mana? Dari tabel berikutnya ya, dari tabel sebelumnya. Nah, ini kita cabut yang ini, taruh di sini. Lalu 0,5 dikali dengan 5,61, 0,3 dikali 2,13, hasilnya 10,38.